Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-59. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami kembali lagi untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan, agar dapat serupa dengan gambaran-Mu. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh PDM I. Ketut Sukarana yang berjudul Hidup Baru di Dalam Kristus. Renungan malam ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang baru di dalam Kristus berbicara tentang yang pertama, posisi kita di dalam Kristus. Sebelum kita percaya Yesus, posisi hidup kita jauh dari Tuhan atau di luar Tuhan. Setelah kita percaya Yesus, posisi kita dekat atau di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 13 berkata, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Pengorbanan Kristus yang menjadikan posisi kita benar di hadapan Tuhan, dan kita dijadikan ciptaan baru melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dulu kita menyembah ilah, sekarang kita menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dulu kita hidup dalam dosa, dan sekarang hidup kita di dalam kebenaran. Setelah kita percaya, kita harus tetap hidup di dalam Dia, supaya posisi kita benar di dalam Dia. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa kita tetap ada di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan dan dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Pertobatan akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Apakah posisi kita saat ini sudah benar di hadapan Tuhan? Pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan pakai untuk mengingatkan kita agar posisi kita benar di hadapan Tuhan. Teguran dan didikan Tuhan bertujuan agar kita bertobat dan kembali ke posisi yang benar. Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Amsal 4 ayat 27 juga berkata, "Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Setan dengan segala tipu muslihatnya berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh melekat di dalam Dia, supaya kita tetap ada di dalam Dia. Yang terakhir dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Iman, ketaatan, dan kesetiaan kita akan menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, relasi atau hubungan kita dengan Kristus. Ketidaktaatan manusia pertama Adam dan Hawa membawa konsekuensi rusaknya relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dan gambar Allah menjadi rusak dalam diri manusia. Pengorbanan Kristus yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Salib menjadi gambaran dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Kristus memulihkan hubungan yang rusak. Dia mendamaikan kita dengan Allah ketika kita masih berseteru. Roma 5 ayat 10 berkata, setelah kita percaya Yesus, hubungan kita sudah dipulihkan. Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kita memanggilnya sebagai Bapa dan kita anak-anaknya. Dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, Paulus dengan yakin berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dirinya dari kasih Kristus bahkan maut sekalipun. Mari kita terus jaga dan bangun hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan. Bagaikan ranting yang terus menempel pada pokok anggur. Dengan kita rajin beribadah, baca Alkitab, berdoa, melayani, kita sedang membuat relasi kita dengan Tuhan semakin kuat. Relasi yang benar akan membawa kita semakin mengenal Dia dan kehendaknya dalam hidup kita. Yang terakhir, hidup baru di dalam Kristus berbicara tentang transformasi seperti Kristus. Hidup baru di dalam Kristus akan membawa kita hidup semakin menyerupai Kristus. Hidup seperti Kristus adalah sebuah proses. Dimulai saat kita percaya dan berakhir waktu kita meninggal. Dalam semua hal yang Tuhan izinkan kita alami dalam mengiring Tuhan, baik suka dan duka, kita percaya ada tangan Tuhan yang sedang merenda kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28. Respon kita sangat menentukan tercapainya tujuan Allah dalam memproses kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan akhir Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi segambar dengan anaknya. Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kristus memberikan keteladanan hidup yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 6 dan Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Menjadi serupa dengan Kristus adalah perjuangan hidup setiap hari melalui ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Selamat berjuang untuk tetap ada dalam posisi dan relasi yang benar di hadapan Tuhan. Tetap sabar dalam proses hidup segambar dengan Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.